segenap anggota bangsa yang selalu saya banggakan. Saya tidak mau berdele-dele, poin saja. Banser harus menjadi keteladanan. Ini yang pertama. Keteladanan dalam mencintai ulama, memperkembangkan mencintai ulama, dan berani mensiarkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Itu harus pertama, sehingga tidak mempunyai jadi banser yang pasif. Intelijensi kita harus selalu hidup, memonitor segala perkembangan yang akan membentuk negatif, dari yang kecil sampai akan menghancurkan NKRI. Ini pertama. Yang kedua, Banser harus menjadi keteladanan, benteng NKRI menempatkan diri setelah TNI dan Polri. Ini harus tumbuh. Bangun Satrio, bangun kesatriona. Kalau di luar negeri untuk meningkatkan nasionalisme, banyaknya menggunakan wajib militer. Tapi di Indonesia tidak. Kita harus mempunyai prinsip bagaimana menjadi pembangun satrio pecinta ulama, satrio pembela ulama, satrio NKRI, satrio benteng NKRI. Ini harus tertanam, dan saya menghimbau, sangat menghimbau, karena melenturnya dari warga sebagian Nahdlatul Ulama sendiri itu banyak yang kurang memahami tentang aswaja, tentang ahli sunnah wal jamaah. Tolong, ini bukan masalah sepele, ini masalah akidah yang akan dibawa mati masalahnya. Jadi kita harus berani. Begitu juga masalah NKRI, itu pun tanggung jawab kita bersama secara kebangsaan. Jangan dikira tanah air yang merupakan Indonesia ini terlepas daripada pemberian Allah Ta'ala. Mustahil. Itu pembagian bumi-bumi ini menjadi tanah air kita dari Yang Maha Kuasa. Pada bukti kita mensyukuri apa atas segala pemberian Allah ini apa? Jadi jangan salah menafsirkan hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Kita tarik dari yang prinsip bahwa tanah air ini ada yang memberi, ada yang menciptakan, dialah Yang Maha Kuasa. Nah, kita menjaga kewajiban atas pemberian Yang Maha Kuasa ini, apa realisasinya, apa aplikasinya, apa sosialisasinya. Ini terletak di pundak-pundak kalian. Maka dari itu sangat lucu kalau ada Banser yang tidak mau berbicara tentang NKRI, ini lucu. Lalu dengan ahli sunnah wal jamaah pasif dia. Ini juga menggelikan juga. Tumbuhkanlah kefanatikan ini, tapi yang rasional, bukan fanatik buta. Ketika oknum-oknum manusia muncul terkadang, bagaimana cara menggoyahkan, sampai sedikit saya singgung,
sudah mulai ada titik-titik keripik-keripik haram menghormat merah putih. Inilah yang paling berbahaya. Jadi grogoti dulu dari situ. Kalau orang sudah menganggap sepi tentang lambang negara kita, di zaman Rasulullah saja menjaga bendera itu lapis 4. Jangan sampai bendera itu ngentiung ke tanah. Di dalam medan mana itu dijaga ketat. Seperti contoh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, tangannya habis, kakinya habis diprotoli, akhirnya yang bisa mempertahankan dengan lehernya, kepalanya begini sampai beliau mati dalam membawa liwat bendera. Ini contoh yang luar biasa untuk kita semuanya. Karena apa? Kecintaan beliau sangat luar biasa. Ini tauladan yang harus kita mentauladani dari para beliau. Nah, kalau kita nasionalismenya melentur, kecintaannya kepada ulama melentur, ya jangan salahkan. Kalau timbulnya 3 perkara. Apa yang pertama? Yarfa'ullahu barokah. Allah Ta'ala akan mengangkat barokah dari perdagangannya. Yo pasar sepi, yo macam-macam. Karena apa? Yarfa'ullahu barokah. Ini bahayanya. Nah, kalau sudah jauh dengan Nabi gimana? Jauh dengan ulama saja, yarfa'ullahu barokah. Ini tanggung jawab udah kalian semuanya. Dari itu, kesempatan malam hari ini 2 poin ini yang pertama. Jadilah ketawadan sekali lagi Anda sebagai pecinta ulama, pembela ulama, pengawal ulama, juga pengawal NKRI, pecinta NKRI, benteng NKRI, satrio Indonesia. Itu tanamkan kepada semuanya pada diri kita. Kapan kita akan menjadi satrio-satrio ini? Hanya simpel kok. Simpel apa? Kita semuanya tidak membawa bambu runcing dan tempat untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajah dan kebodohan. Nah, pertanyaannya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kita ini mengisi kemerdekaan? Coba bertanya pada diri masing-masing. Sejauh mana kita mengisi kemerdekaan ini? Dengan benteng-benteng akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Malu mestinya kita ini kepada Diponegoro, di Mojo, Sentor Prawiro Dirjo, Bapak Sudirman, dan tokoh-tokoh lain pendiri bangsa ini. Kalau ditanya tanggung jawab kita setelah merdeka ini kemana? Apakah kita tidak malu di hadapan baginda Nabi SAW kelak? Di hadapan Allah terutama. Kalau sudah memaafkan baginda Nabi SAW, apa jadinya di hadapan Allah SWT? Maka prinsip ahli sunnah wal jamaah yang luar biasa, yang bisa menjaga budaya, yang bisa menjaga akidah, terutama fleksibel ahli sunnah wal jamaah. Karena di dalam mempelajari Quran dan hadis selalu mempunyai konteks, sehingga kita moderat, sehingga kita fleksibel, tahu persis. Itulah kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan. Tolong, sekali lagi tolong, sangat jadilah kalian tauladan untuk lingkungannya. Kalau kesadaran ini semakin tumbuh, jangan tanya nanti hasilnya. Bela agama, bela iklim hidayah, bela bangsa, bela tanah airnya. Ini akan muncul. Karena apa? Munculnya kalian, munculnya kita ini di tengah masyarakat yang sekarang ini sebagian keadaan mudah. Hingga dari pihak oknum-oknum lain itu, kalau bila mana kita sudah mulai begini, oknum itu kan masuk ke dalam cepat untuk bisa memperpecah belah kita. Bagaimana memgoyahkan kita tidak percaya dengan ulama, bagaimana kita memgoyahkan tidak percaya dengan para wali
dengan argumen-argumennya yang menurut mereka mungkin hukum tersebut masuk akal, padahal sama sekali. Inilah dari itu yang terakhir, jangan kita ini tinggal bertanya kepada para tokohnya. Kalau masalah urusan agama, jangan tinggal musyawarah dengan para kiai. Bila mana kita urusan selain agama, kita punya danramil, kita punya konsep, hubungan terus, koordinasi terus. Secara tidak langsung kita menjadi informan, tapi secara tidak langsung. Apalagi kita akan menghadapi hari raya ini. Ini tugas kepolisian sangat berat sekali. Karena apa? Jumlah anggota dengan pos yang dipastikan oleh Polri ini masih kekurangan tenaga banget. Ini menurut saya betul kan? Masih sangat kekurangan. Yang ukurannya tadi 10, yang biasa di pos-pos, sekarang cuma bagian 1 polisi. Nah, kalau kita tidak peduli, Banser dengan bersama Pokal atau satunya lagi apa, ini berat, tugas kita itu berat. Kita melihat Pekalongan saja. Kalau tidak ada jalan pintas, terutama Pemalang dahulu tidak dibuka, sementara khususnya jalan tol yang melalui Pemalang, sementara ini tidak dibuka, travelnya nanti dipenjaga. Karena travel dipenjaga ada apa? Ada tutupan kereta. Sedangkan kereta di hari raya Maulid H-4 atau H-5 itu sudah mulai tambah jumlah kereta. Walaupun sudah 2 trek, tapi kerawanan masih ada. Seperti di sini, 1 Ansur, 2 Bendar, belum yang lain-lain seperti di Ayani. Ini daerah-daerah yang cukup rawan. Kalau kita tidak perhatian, merasanya secara bodoh. Coba kalau ini tertutup saja, berarti yang 1 keluar dari stasiun, yang 1 akan masuk. Yang kurangnya 10 menit atau 5 menit jadi 10 menit, yang 10 menit jadi 1/4 jam. Bayangkan per detik bis ini berapa, kendaraan kecil berapa. Maka titik-titik rawan itu sangat menyolok sekali. Di antaranya di sini macet. Nah, yang jaga tempat simpang 3 Wahana ini siapa? Di situ harus ada penjagaan untuk mengalihkan, walaupun tetap tersendat daripada tidak bisa lemparkan ke Ayani, khususnya kendaraan kecil, jangan kendaraan besar. Jadi yang di sini full kendaraan besar, yang kecil bisa kita masukkan ke Ayani. Paling sih tidak di situ harus ada 2 Banser atau ormas yang lain yang ikut kepedulian di dalam masalah hal ini. Ini 1. Ini baru itu Yutaan Rock. Travelnya macet ini bisa saja. Mungkin sampai Simpang 4 sana lagi itu masih bisa. Itu diantaranya. Nah, dari itu Banser harus tanggap benar masalah hal ini. Jangan menunggu komando. Itu diantaranya. Belum yang lain-lain, hendaknya di bulan Kamba untuk menunggu per kereta itu sekian menit. Mungkin macetnya di Pejagan itu bisa sampai ke Cirebon. Sedangkan dari sana kendaraan mengalir, kalau tidak dibuka sementara Pemalang, ya Allah, numpuknya nanti di Pemalang juga, pembuangannya sulit. Wadah yang tempat tumplongnya, ya Pekalongan sampai daerah Semarang mulai itu. Yang saya lupa pasal, yang saya lupa. Maka dari itu kita menghimbau yang sana, tolong ini perhatikan dahulu. Yang kedua, yang terakhir, daftar
setiap anggota Banser yang ikut akan dipos semuanya dulu laporkan kepada Polres atau Kapolsek setempat untuk bisa didata. Lalu yang menempatkan itu yang tahu strategis adalah Kapolseknya atau dan ramilnya itu strategis tahu. Kalau kita kan tidak. Jadi kunci titik-titik rawan ini Pak Polsek sudah mempunyai peta. Maka kalau kalian tidak berhubungan terus, koordinasi terus, kontak-kontak dengan dan tidak terdaftar, mengkoordinasinya kita repot. Ini yang di sini siapa, namanya siapa, yang di sana namanya siapa, ada apa-apanya, bisanya saling menyalahkan. Nah, untuk menghindari yang demikian, daftarkan setiap anggota yang terlibat di dalam pos tersebut. Ini aku ya tahu jadi komandan Banser zaman tahun 63, terus jadi hansip sampai hansip ini. Jadi hansip itu 12 tahun, jadi cukup pengalaman di dalam hal sedikit keamanan tersebut, dan belum pernah absen. Yang namanya malam hari raya mulai H-4 itu saya sudah keliling, sudah monitor di mana kita memiliki sampai ke perbatasan Losari, Jawa Tengah, Jawa Barat. Hingga pada waktu arus mulai masuk, saya sudah poling-poling, ini arus mulai masuk, arus mulai masuk. Sampai tahu kalau Pak Marjo orang keduman sahur, orang keduman waktu sahur, isi tekan kajen, tukur segoro, tung segoreng teh. Itu resiko. Ya kita nikmati saja boro-boro kurma. Begitu sih di pelorong iji, wis tak ada subuh, Allahu Akbar. Kalau masyarakat jadi saya, Pak Marjo, terus si Mohasni, terus si Jawa berempat. Ya garingan tenang. Karena Pak mengatasi macet pada waktu itu di Surodadi, trouble betul-betul total. Akhirnya saya memberanikan diri di Surodadi pada pos kepusinan di situ, Pak, ini aku usul, ini kalau truk-truk atau bis-bis ini tarik mundur, sementara masih ada 2 meter, suruh mundur sedikit, ini kendaraan kecil biar kita setuju. Akhirnya pertolongan dari Surodadi, semua Pak Marjo sudah dari atas ujung dulu. Si Mahasiswa bawa kendaraannya sana sambil lampu merah sebagai kordernya. Hampir 500 kendaraan kecil. Dan di belakang kita jalan lintas melalui Sumberharjo, Pemalang. Dari Sumberharjo terobos ke mau jurusan Moga, belok dikit langsung ke Sesi. Baru saya lepas di Kajen, mulai enteng, mulai terbel itu mulai jalan kembali. Nah, itulah sikap yang harus kita pandai-pandai menyikapi dalam keberadaan. Itulah kurang lebihnya, mungkin bisa koordinasi, bisa minta pendapat sama Pak Polres atau Pak Ramil demi yang akan datang. Sesaat tapi nilainya sangat berharga. Untuk apa? Kredibilitas, kualitas Banser itu sendiri sampai sejauh mana di dalam koordinasi. Terus kedisiplinan itu perlu dijaga, dan kalau bisa setiap ada diklat dan sebagainya, walaupun sudah saya minta Pak untuk berhubungan dengan Pak dan Ramil atau Pak Polsek untuk bisa PBB-nya rajin, rapi. Sebab PBB itu sangat menentukan sekali. Kelihatannya simpel, ya, dengan langkah tegapnya, cara berbaris, cara berbaris juga bisa mulai jodro, bahasa cilik dengan dan baris itu barisnya tinggi dong. Bahasa itu mau berwibawa di mana? Mereka tengok yang alas. Nah ini, coba belajar pakai Banser itu baris yang rapi. Contohnya antar kepala dengan mata yang sebelah kiri ini simbol ini harusnya kalau pakai itu bukan di samping, di sini. Terus saya kritik lagi sedikit dalam memberikan laporan, dibiasakan suara itu yang lantang.
yang tegas, jangan melemar kemenangan kiai itu. Iya, itu harus diberikan. Lapor, membakar Dalsel Kemudian Pekalongan siap dimulai. Dan komandannya inspektur kesana laksanakan harus tes gitu. Lapor, benar dengan itu. Amin. Harusnya gitu. Aku dari tahu dari komandan upacara kok. Jeporo waktu kira-kira saya diminta sama Pak Dandim Bupati sama Pak Kapolres, tapi dia jadi harus komandan upacara. Wah, si Kapolres karena Bupati Mandur seminggu lapor kira-kira segera dimulai, siap dilaksanakan. Wah, hebat. Aku kalau ngomong ini ngomong laksanakan hebat, tegak. Wah, dan setelah itu ngomong, walaupun dengan komandannya sendiri tunjukkan kedisiplinan itu dari ini lapor kita isi CTP loro lalu beri hormat juga ada kesan harum lapor pas kursi CTP loro kursi berdata selesai repot. Cukup itu yang saya sampaikan, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat.